Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dani Ananda. Saya dari kelas PPA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, proposal PTK yang judul penerapan metode mahfuzat dalam meningkatkan penguasaan mufradat pada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Siman Ponorogo. Sini saya mengambil tema tersebut dengan latar belakang yaitu menguasai bahasa Arab secara efektif dan produktif pada misi madrasah tersebut. Namun di dalam MTS belum menunjukkan hasil yang menggambarkan kecapakan siswa dan pembelajaran bahasa Arab secara aktif dan produktif. Banyak dari kalangan mereka, terutama siswa kelas 7, sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, dalam menggunakan metode ini diharapkan siswa mampu menghafalkan kosakata dengan baik. Kemudian identifikasi masalah. Intinya yaitu siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran bahasa Arab karena kurang mengerti dalam pembelajaran. Kemudian siswa merasa kesulitan dengan metode yang diajarkan, dibuktikan dengan kurangnya pembendaraan kosakata dalam mengingatnya. Dan yang ketiga, siswa kebanyakan berasal dari lulusan SD yang sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Kemudian di sini batasan masalah yaitu tempatnya yaitu di MTS Muhammadiyah 6 Beton. Kemudian indikator metode mahfuzat untuk melatih kekuatan hafalan, ingatan, dan berfantasi, meningkatkan perasaan jiwa, memperkaya kemampuan bahasa, menguatkan kaidah bahasa, melatih jiwa mental peserta didik. Dan untuk mufradat kunci dasar dalam mengerjakan, daya tarik dalam belajar menjadi tolak ukur kemampuan siswa. Mufradat sebagai instrumen inti dalam bahasa Arab. Jadi batasan masalahnya ada di 5 aspek yang di metode mahfuzat. Kemudian untuk rumusan masalah, saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu apakah metode mahfuzat meningkatkan penguasaan kosakata kepada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Beton, dan yang kedua, apakah pengaruh dengan metode mahfuzat dengan penguasaan mufradat pada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Beton. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, pengetahuan tentang penerapan metode mahfuzat kepada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Beton, dan kemudian yang kedua, pemahaman tentang pengaruh metode mahfuzat dengan penguasaan mufradat pada kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Beton. Untuk manfaat penelitian itu ada 3. Yang pertama secara teoritis, secara praktis, dan yang pertama yaitu secara teoritis ya. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan mufradat pada siswa kelas 7 di MTS Muhammadiyah 6 Beton. Kemudian secara praktis, bagi peserta didik, yang pertama mampu meningkatkan pemahaman peserta didik dan meningkatkan ingatan peserta didik, meningkatkan tanggung jawab kedisiplinan belajar oleh peserta didik, mengenalkan kepada peserta didik terhadap kosakata, mempermudah peserta didik dalam menyusun teks, mendidik akhlak dan mutu peserta didik. Dan bagi pendidik sendiri yaitu meningkatkan ingatan pendidik, melatih kesabaran pendidik. Guru setiap hari tidak mengajar dengan ekstra karena beberapa jam digunakan untuk siswa dan menyampaikan hafalannya, memudahkan guru dalam mengerjakan hal-hal bagi pendidik, hal-hal yang baru. Untuk divisi operasional yaitu mahfuzat, mufradat, dan 2 saja, mahfuzat dan mufradat. Mahfuzat itu merupakan syair-syair ataupun kata mutiara seperti yang terdapat pada kalimat hadis-hadis Nabi atau Al-Quran, atau syair-syair seperti Abu Nawas. Dan untuk mufradat itu sebuah kosakata dalam bahasa Arab, disebut dengan mufradat karena jamak dari mufrad. Untuk sistematika pembahasan, dapat dilihat sendiri di makalah, sangat jelas. Untuk bab pertama
Untuk bab pertama yaitu berisi subbab latar belakang, masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematik pembahasan, dan jadwal penelitian. Sampai terakhir. Untuk jadwal penelitian dilakukan peneliti lakukan selama 3 bulan, yaitu dengan kegiatan perencanaan, tindakan, evaluasi, penyusunan, dan hasil laporan. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama kajian teori. Untuk kajian teori, metode mahfudhat. Secara bahasa, mahfudhat itu berarti kalimat yang dihafalkan. Dinamakan begitu karena memang untayan-untayan kalimat itu mengandung pesan-pesan bijak yang penuh hikmah yang wajib diketahui dan dihafal. Dalam bahasa Indonesia boleh disebut dengan peribahasa atau pepatah. Materi mahfudhat itu memiliki beberapa keuntungan dalam segi materi dan pendidikan, antara lain untuk menguatkan ingatan bagi pendidik maupun peserta didik dari segi arti ataupun makna, kemudian mengenalkan kepada siswa tentang sastra kuno dan mengajarkan kepada siswa tentang menyusun karangan dan mendidik akhlak dan kecakapan siswa. Untuk yang kedua yaitu mufradat. Mufradat itu kosakata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kosakata. Disebut mufradat kalau bahasa Arab. Merupakan jamak dari mufrad, dan bahasa Inggrisnya itu mufrad disebut dengan vokabuler. Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih mempertegas bahwa mufradat merupakan sebuah kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Pembendaharaan bahasa, kosakata atau daftar kata diurutkan per abjad, biasanya disertai dengan maknanya. Kemudian jenis-jenis mufradat itu adalah ada mufradat kosakata memiliki jenis yang dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya pembagian kosakata, konteks, kemahiran bahasa. Kemudian pembagian kosakata dari kata menurut maknanya. Kemudian pembagian mufradat atau kosakata menurut karakteristik katanya, dan pembagian mufradat menurut penggunaannya dapat dilihat di makalah untuk lebih detailnya. Kemudian untuk telaah penelitian terdahulu, peneliti mengambil penelitian dahulu yang berjudul Penerapan Metode Mahfudhat Bahasa Arab di MI Baitul Mukminin Getis Pacitan Jati Kudus yang dibuat oleh Hidayani Rahayu pada tahun 2018, dan juga penelitian yang berjudul Peran Pembelajaran Mahfudhat dalam Pengayaan Kosakata Bahasa Arab di MA Al-Qiraat Pelawa Kabupaten Peringi Mautung yang dilakukan oleh Muhammad Dirain. Jadi kedua penelitian ini sangat relevan dengan penelitian saya. Ini adalah termasuk penelitian kajian terdahulu yang saya jadikan referensi. Kemudian untuk kerangka berpikir, landasan teoritik telah berstakat terdahulu atas makna dapat diambil kerangka berpikir. Penelitian ini adalah kerangka berpikirnya itu jika menggunakan metode mahfudhat dapat diterima oleh siswa dengan baik, maka daya tarik pembelajaran bahasa Arab selanjutnya akan lebih mudah. Apabila penggunaan metode mahfudhat diterapkan dengan baik, maka daya ingat siswa akan lama. Kemudian, jika metode mahfudhat dilaksanakan secara konsisten, maka penggunaan terhadap bahasa Arab semakin mahir. Dan yang terakhir, jika metode mahfudhat diterapkan, maka memberikan dampak positif terhadap pendidik maupun peserta didik. Dan jika metode ini berhasil diterapkan, berdampak prestasi suatu lembaga. Untuk pengajuan hipotesis tindakan, tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dapat kegiatan penelitian ini hanya berfokus pada informasi maupun data yang diperlukan bagi penguji hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang di atas. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut. Metode mahfudhat dapat meningkatkan kosakata bahasa Arab kelas 7 MTS, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara metode mahfudhat
dengan penguasaan mufradat pada kelas 7 MTS beton. Oke, lanjut untuk bab yang ketiga, itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Itu penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pengajaran di kelas. Untuk metode yang dipakai itu yaitu deskriptif, yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini deskriptif untuk agar membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk lokasi dan waktu, untuk lokasinya yaitu di MTS Muhammadiyah 6 Beton Siman Ponorogo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret. Penelitian dilakukan untuk bulan Maret, yaitu 1 bulan. Dan untuk subjek penelitian ini atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, yaitu subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 7 dengan laki-laki sebanyak 15 siswa dan perempuan sebanyak 25 siswi. Data dan sumber data. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi. Kemudian untuk sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu sumber data utama, yaitu primer, merupakan sumber data yang diambil oleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Sumber data tersebut yaitu kelas 7 MTS Muhammadiyah 6 Beton Ponorogo. Dan sumber data tambahan atau sekunder merupakan sumber data yang data di luar kata dan tindakan, yaitu sumber data tertulis antara lain profil atau visi dari MTS 6 Beton tersebut dan sumber pembelajaran yang relevan seperti buku bahasa Arab, kamus, dan kumpulan-kumpulan buku mahfudot. Untuk prosedur pengumpulan data, prosedur pengumpulan data ini diawali dengan beberapa langkah, yaitu mengenai tes. Tes ini dilakukan 1 kali pengambilan data, yaitu sebelum intervensi awal dan setelah menerapkan metode mahfudot untuk mendapatkan perubahan yang terjadi setelah penggunaan metode tersebut. Kemudian dilakukan dengan metode observasi yang menggunakan observasi partisipatif, di mana peneliti terlihat dalam aktivitas subjek penelitiannya. Selain itu juga dilakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data atau foto yang signifikan terhadap penelitian sehingga sebagai pendukung penelitian dapat dipercaya. Untuk instrumen penelitian yaitu tes, observasi, dan dokumentasi. Dan tahapan penelitian ada 2. Yang pertama, prakondisi. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas 7 Muhammadiyah Beton. Sebelum diadakan tindakan penelitian, mengadakan dialog awal dengan salah seorang pengurus sekaligus guru mata pelajaran bahasa Arab untuk mengetahui kondisi awal siswa dalam proses penguasaan mufradat. Dan kemudian rencana tindakan dilakukan di kelas 7 MTS Muhammadiyah 6 Beton, yaitu dengan alokasi waktu 1 jam 30 menit pelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat peneliti. Pada tindakan kelas tersebut menggunakan media buku-buku mahfudot dengan sub materi yang sesuai dengan mufradat dalam pembelajaran. Pada tahap ini peneliti melakukan statement yang dilakukan 4 kali. Pertemuan pertama secara langsung pada siswa diawali dengan pretest sebelum dilanjutkan dengan sub materi pembelajaran pada 2 minggu selanjutnya. Dan 2 minggu selanjutnya itu yaitu penggunaan metode mahfudot. Dan untuk minggu yang keempat dilaksanakan
post-test. Selama pembelajaran, peneliti bertindak sebagai observasi dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah disepakati serta dilakukan monitoring terhadap reaksi siswa. Peneliti juga mencatat kejadian-kejadian penting dalam suatu proses pembelajaran yang diperoleh peneliti dalam lembar observasi. Nah, lembar catatan lapangan dan serta selesai pembelajaran, guru diminta untuk memberi tanggapan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.